Bapak Ibu Saudaraku silakan duduk. Kita masih dalam rangkaian ulang tahun gereja yang ke-36. 36 itu adalah masa gemes-gemesnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau udah 36 tahun, kalau sampai belum menikah, biasanya sudah dikejar-kejar sama tukang paksa untuk kita menikah gitu ya. 36 tahun itu masa yang matang. Masa yang benar-benar Tuhan akan bawa engkau dan aku semakin masuk kepada level berikutnya. Nah hari ini Bapak Ibu Saudaraku kita akan bahas satu kebenaran firman Tuhan. Di mana sepanjang bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya take over mode. Saudara dan saya punya kuasa, saudara dan saya di tangan kita ini punya janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini selalu ya dan amin dalam kehidupanmu, katakan amin. Gak bisa tidak kita mau bilang, aduh pastor dalam kehidupan saya gak ada janji Tuhan yang tergenapi. Saya mau bilang tidak tergenapi kan, belum tergenapi kan, tetapi tidak sampai gak ada kan. Pasti semua kita punya janji Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang karena kelelahan hidup, kadang-kadang berprosesnya terlalu lama sehingga kita menjadi lelah. Kita menjadi capek, kita menjadi merasa bahwa kita gak akan sampai kepada janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu selalu ada, katakan amin. Saya gak tahu, masing-masing orang tuh punya janji yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan saya mau beritahu hari ini, bulan ini start. Dimulai, sungguh-sungguh kita percayai bahwa janji-janji Allah yang dahulunya mungkin sudah sempat terlupakan. Tapi hari ini kita pegang kembali. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan atas hidupmu dan hidupku selalu ada dan pasti akan digenapi sama Tuhan, katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Blessing kiri kananmu, katakan janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Segera, katakan amin. Bahkan lebih dahsyat lagi, katakan janji Tuhan atas hidupmu dan hidupku terjadi sekarang. Terjadi sesuai dengan imanmu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Itu iman, itu perkataan profetik. Dan hari ini, minggu ini judul firman Tuhan sangat movie banget Bapak Ibu Saudaraku ya. Bisa dijadikan judul film. Karena judulnya adalah Giants Must Fall. Katakan giants must fall. Katakan raksasa pasti roboh. Katakan raksasa pasti roboh. Giants must fall. Setiap orang punya sesuatu yang dia takuti alias momok. Setiap pribadi punya sesuatu yang rasanya kita bilang begini, itu gak sekedar gunung pastor. Itu adalah raksasa. Gunung mungkin adalah benda mati. Tetapi yang aku hadepin sekarang itu gak sekedar benda mati. Yang saya hadapi sekarang itu adalah monster. Adalah raksasa. Yang notabene dia bisa bergerak. Yang notabene kalau kita lawan dia bisa fight back again. Dan kita juga gak mau kalah. Kita fight back again, katakan amin. Itu raksasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya mau beritahu, bukan tempe Bapak Ibu Saudaraku ya. Raksasa yang kita hadapi itu percayalah adalah sesuatu yang memang di depan kita. Dan kita harus benar-benar mengimani bahwa Tuhan kita lebih besar dari raksasa apapun yang kita hadapi, katakan amin. Mau sebesar apapun Bapak Ibu Saudaraku, saya mau beritahu Tuhan kita lebih besar dari apapun juga, katakan amin. Dan saya mau bilang buat kita semuanya begini, segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil. Kalau istilah anak mau naik sekolah, mau naik kelas, dia harus melewati kelas 1 SD. Nah waktu dia naik ke kelas 2 SD dia harus ada exam, dia harus ada ujian. Kemudian dia mau lulus dari SD ke SMP, dia harus ada ujian nasional, dia harus ada ujian mungkin untuk sekolah itu sendiri. Selalu di setiap masa pasti akan ada kenaikan kelas. Tapi juga pasti akan ada yang namanya tantangan, ada ujian, katakan amin. Yang mengerti dengan saya angguk-anggukkan kepala. Tetapi semua masalah itu pasti akan dimulai dari hal yang kecil. Dan saya mau beritahu, waktu kita dipercaya dengan hal kecil ini dan kita berhasil, Tuhan akan menambahkan levelnya menjadi lebih besar dari yang pertama. Yang setuju dulu dengan saya katakan amin. Benar ya? Itu yang terjadi. Dan saya mau bilang begini, saya tanya deh sama jemaat Tuhan. Maunya seperti sekarang-sekarang ini aja atau Bapak Ibu Saudaraku pengen lebih dari yang sekarang? Jujur.
Lebih dong. Kita nggak mau, aduh cuma begini doang. Nggak mau deh, cuma ini aja yang punya keluarga yang gue jalanin. Nggak mau lagi deh, yang lain nggak usah berkembang deh. Bisnisnya begini-begini aja deh, toko kelontong ya udahlah forever toko kelontong. Atau mungkin kita punya anak dan zaman sekarang, wow anak-anak sudah semakin kreatif. Kemudian anak kita bilang begini, papi mami gak bisa kayak begini. Kita harus pakai sistem aplikasi, kita harus kerja online. Semua sales-sales kita taruh dalam sebuah aplikasi, kita tinggal pencet dia kemana, dia tinggal masukin bahannya dalam aplikasi itu dia jalanin. Semua serba modern. Pasti ada sesuatu yang levelnya lebih dari yang sudah kita lakukan, katakan amin. Kita nggak mau, oke, kita pergi ke dokter, kita rajin ke dokter, kita rajin kontrol, dan kita nggak mau terus kesehatan kita kayak begini-begini aja. Kita pasti mau ada progres, katakan progres. Kita pasti mau ada leveling up, katakan leveling up. Dalam setiap hal dalam hidup ini kita pasti mulai dari yang kecil, tapi kita pasti membutuhkan yang namanya progres. Kita pasti butuh yang namanya pertumbuhan. Nah, simpelnya begini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita pergi ke sebuah mall, di sini ada mall yang dekat tapi rasanya dekat. Kalau kita pergi ke sana juga jadi jauh Bapak Ibu Saudaraku ya. Di sekitar kita ada beberapa mall. Tapi pasti kita semua pernah pergi ke mall. Dan ada gak di sini yang pernah dikeroyok sama sales-sales parfum? Oke. Dia sudah bawa itu parfumnya yang gede ya. Kemudian dia sudah bawa tuh kertas kecil-kecil. Dan dia bilang begini, Ci. Mau nyoba enggak? Ini parfumnya wangi banget. Kita bilang enggak thank you, makasih. Dia kejar lagi, Ci, kita enggak minta dia giniin. Ini loh, baunya ini loh. Kita udah, ya udahlah karena enggak enak. Ya udah, mana sini coba aku cium. Wangi ya. Kemudian setelah kita bilang wangi dan kita senang. Dan kita bilang begini, lagi dong 20 kertas lagi buat di rumah. Siapa tahu lagi kepengen pakai. Kira-kira mbaknya yang jualan salesnya mukanya kayak mana? Oke. Atau kita bilang begini, boleh deh pinjem botolnya, nanti besok kan mbaknya masih di sini kan, nanti aku kembalikan. Nggak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang terjadi? Kalau kita senang, kita beli. Kalau kita senang, kita beli. Sehingga kita dapat yang lebih besar, yang utuh dan kita kepengen pakai kapanpun ya sudah kita pakai Bapak Ibu Saudaraku. Waktu kita pengen, kita suka dan kita beli. Itu berarti ada harga yang harus dibayarkan, katakan amin. Itu berarti ada price. Ada sesuatu yang kita bayar untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar, katakan amin. Sama halnya dengan janji Tuhan. Berapa banyak engkau dan aku menerima janji Tuhan. Kita terima pertama kali so happy. Tuhan terima kasih. Janjimu dalam kehidupanku aku diberkati. Luar biasa rumah dengan kolam renang. Wow apartemen 10 kamar liftnya ada 3 private. Dan waktu engkau gak sampai di sana. Rasanya belum nyampe janji Tuhan dan kita bilang begini. Tuhan mana janjimu? Tuhan janji aku pasti menyembuhkan engkau. Tapi waktu engkau check up, wow. Stadiumnya tambah naik. Sakitnya tambah parah, dulunya bapil sekarang nambah paru-paru basah Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita bilang begini, waduh kenapa jadi begini Tuhan. Dan engkau mulai hilang pengharapan. Saya mau beritahu buat kita semuanya. Waktu engkau diberikan janji sama Tuhan, aku gak tahu apa janji yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Percayalah, pasti selalu ada tantangan. Lihat kiri kananmu dan bilang jangan takut. Bilang Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan 13, 17-20 ayatnya. Bilangan 13, 17-20 berkata begini. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Ini kita bicara tentang 12 spies. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Oke. Waktu Tuhan kasih kita janji. Waktu Tuhan memberikan engkau sebuah pengharapan. Sebuah mimpi yang besar, sebuah anugerah yang besar, sebuah berkat yang besar. Coba sama-sama kita cek lagi kebenaran firman Allah yang berkata apa? Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Iman kita nyampe enggak nih? Waktu Tuhan bilang Tuhan akan memberkati, imanku nyampe enggak ya?
gajiku cukup nggak ya? Pendapatanku bisa nggak untuk nutupin ini semua? Paham Bapak Ibu? Ada hal yang harus kita search. Ada hal yang harus kita amat-amati. Apakah mereka sedikit atau banyak? 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka? Atau di tempat-tempat yang berkubu? 20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu, kata Musa. Kalau Bapak Ibu Saudaraku di handphone punya King James Version atau bawa Alkitab yang King James Version, nggak sekedar bilang tabahkanlah hati. Di sana dikatakan be ye courage. Alias begini, Musa mau bilang begini sama mereka. Tabahkanlah hatimu dan batiknya, oh ye, semangat ya guys. Itu mungkin Musa zaman now dia akan bilang begitu. Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu, kata firman Allah. Waktu itu ialah musim hulu, hasil anggur, katakan amin. Saya waktu persiapan firman ini saya agak ketawa sedikit Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ternyata apa yang suka kita lakukan, kita diminta sama keluarga. Kalau kita pergi keluar kota, kalau kita pergi keluar negeri, ternyata Alkitabiah Bapak Ibu Saudaraku. Oleh. Nih Musa juga gitu. Musa bilang sama 12 spies-nya, sama 12 pengintainya. Pergi tabahkan hatimu dan jangan lupa bawakan oleh-oleh. Dan memang benar Bapak Ibu Saudaraku, Musa dibawakan oleh-oleh sama mereka. Coba kita lihat, lanjutkan ayat 21. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Nah, saya bawa Bapak Ibu Saudaraku semakin dekat dengan tanah Kanaan. Hebron ini subur. Kita lihat sama-sama. Di sana ada Ahiman, ada Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Di bilangan mereka bertiga ini dibilangin keturunan Enak. Tapi nanti kita akan buka di Yosua siapa mereka bertiga ini sebenarnya. Keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Zoan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara, katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, lembah Eskol sampai sekarang masih ada. Namanya adalah lembah keraguan. Why? Karena di lembah itulah 12 pengintai ini mengintai tanah Kanaan dan menjadi penentuan bagi mereka apakah mereka akan lanjut masuk ke tanah Kanaan atau mereka akan mundur. Dan bilang enggak usah aja karena ternyata orangnya ngerai-ngerai Bapak Ibu Saudaraku. Dan waktu mereka ke sana benar mereka membawa oleh-oleh buat Musa. Coba saya minta teman-teman media tampilin, mestinya kalau di pick lebih gede. Lebih jelas ya, betul. Kalau di show tadi dia mengecil, nggak bisa kelihatan jelas kabur. Nah ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini masih ada yang memproduce di sana. Jadi sebesar-besar ini satu tandannya si anggur itu. Kalau mungkin kita pergi ke supermarket, kita hanya dapat ya berapalah setandan kecil. Nah ini tuh segede itu Bapak Ibu ya. Itu yang sana anggur hijau, yang sini anggur yang agak-agak dongker kayak baju saya. Nah itu yang terjadi. Jadi mereka harus membopongnya 2 orang. Untuk mereka persembahkan kepada Musa sebagai oleh-oleh dan beberapa buah delima dan buah ara. Kalau dilihat dari model buahan ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa tahu dong orang yang makan segede apa. Selapar apa. Ada di sini yang sanggup menghabiskan sebegitu besar Bapak Ibu Saudaraku? Bisa habis pester. 3 bulan mungkin baru habis. Gitu lama gitu ya. Jadi gak hanya sekedar kabar bahwa tanah itu subur. Gak sekedar hanya kabar bahwa tanah itu begitu menghasilkan sesuatu yang sangat amat luar biasa. Karena ini baru musim awal. Kalau kita musim duren. Nah ini kayaknya musim duren mulai Bapak Ibu Saudaraku ya. Sebentar lagi di Malaysia panen durian. Nah kalau di musim awal durian Bapak Ibu Saudaraku. Sudah ada gak duriannya? Sudah. Tetapi masih kecil-kecil, masih gak banyak yang jual dan mehongsai.
Pasti mahal, benar. Tapi kalau dia sudah musim, maka mereka akan mengadakan festival durian, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita bisa tahu bahwa buah-buahan di zaman dulu itu sangat amat langka. Buah-buahan itu benda yang sangat amat diimpikan karena itu adalah bagian dari makanan pokok mereka. Jadi waktu mereka melihat buah yang sangat besar dan begitu ranum, enak banget untuk dimakan, mereka bilang, wow, tanah Kanaan gacor di pemikiran mereka. Keren banget nih tanah Kanaan, oke banget. Tapi coba kita lihat, gak hanya sekedar oleh-oleh yang begitu menggiurkan yang mereka bawa. Firman Allah mencatat Bapak Ibu Saudaraku, Bilangan 13:27 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, oh excited banget, mus. Wih keren di sana mah bla bla bla. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya mus, ya ampun cobain deh. Gitu. Ayat berikutnya bilang apa? Hanya. Hanya itu berarti opposite. Berarti berlawanan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. 32. Saya mulai masuk ke poin yang lebih dalam Bapak Ibu. 32 kita loncat, bilangnya begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Sampai di situ Bapak Ibu, saya cari lagi di King James Version. Di KJV dia bilangnya itu evil report. See? Gak sekedar kabar busuk Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan adalah evil report. Alias laporan iblis. Lanjutkan lagi. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow, kanibal Bapak Ibu Saudaraku. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Katakan amin. Ini yang dikatakan oleh 12 pengintai. Nah, waktu saya persiapan firman ini Bapak Ibu Saudaraku, saya jadi teringat buat diri saya sendiri pribadi. Berapa banyak engkau dan aku, waktu engkau diberikan janji yang besar sama Tuhan, engkau harus ketemu dengan yang namanya raksasa, engkau harus ketemu dengan yang namanya tantangan. Gak sekedar itu, engkau harus menerima yang namanya evil report. Engkau harus menerima laporan-laporan dari si iblis yang berkata engkau gak bisa, engkau gak mampu, engkau gak sanggup, engkau gak akan pernah dapatkan apa yang engkau impikan. Sakitmu semakin parah, hidupmu semakin miskin, engkau pasti gak dipulihkan. Itu evil report Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya mau beritahu hari ini di dalam nama Yesus, engkau tidak mendengarkan evil report, tapi engkau mendengarkan God report terjadi dalam hidupmu. Kabar baik yaitu kebenaran firman, rema firman Allah terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, kasih berkat kiri kananmu, katakan terjadi juga atasmu. Kabar baik firman Allah terjadi dalam hidupmu. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi raja di atas segala raja. Sakit, penyakit, kemiskinan, kompetitormu yang gak pernah bisa engkau lawan, saya mau beritahu, itu adalah raksasa dalam hidupmu. Dan engkau dan aku harus sanggup untuk mengalahkan raksasa itu terlebih dahulu. Lala bebe, come on umat Tuhan. Yuk, hari ini bangkitkan imanmu. Hari ini engkau lama Bapak Ibu Saudaraku, engkau lama sudah terduduk atau mungkin kau sudah tertidur dan raksasa dari atasmu bilang begini, ho. Udah boleh gak saya ikut untuk drama anak kecil Bapak Ibu Saudaraku ya? Boleh lah ya. Aduh, dan dia bilang kita, engkau gak akan sanggup. Kok jadi kayak wayang Bapak Ibu Saudaraku ya? Tapi paling tidak begitulah kisahnya. Engkau dibawa dan raksasamu benar-benar injek ya. Dan kita bilang, no. It's time for you to rise up. Dan engkau berkata, raksasa
Dalam bentuk apapun engkau harus pergi dalam hidupku. Engkau harus fall. Giants must fall. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang dahsyat. Oh, apapun yang menghalangi engkau dalam nama Yesus hari ini. Dia harus minggir dalam nama Yesus. Kau harus berjalan dengan tegap Bapak Ibu Saudaraku, dan kau berkata, Tuhan, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Gagah Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dan kau jatuh karena kau diinjak sama raksasa. No, the day is their day. Come on. Hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat janji Tuhan perlahan-lahan semakin terang, semakin jelas, semakin nyata. Dan engkau akan menduduki tanah perjanjian dalam hidupmu. Katakan amin. Oh, kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Bagi raja di atas segala raja. Come on. Lalu apa rahasianya, Pastor? Apa rahasianya biar bisa saya mengalahkan segala raksasa dalam hidup saya? Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, identifikasi raksasa apa yang berada tepat di depanmu. Identifikasi raksasa apa yang coba berusaha untuk menghalangi jalanmu. Karena saya mau beritahu janji Tuhan itu dekat. Janji Tuhan itu gak jauh, dekat. Tapi kalau ada yang menghalangi, kita gak bisa lihat. Benar Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau kita gak bisa lihat, kita melangkah pun kita gak bisa. Kita akan bingung ini jalan mana, kan ada yang menghalangi. Tapi hari ini pastikan engkau mengidentifikasi raksasa apa yang menghalangi engkau. Yosua 15 ayat 14. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak, tapi mereka gak enak. Tadi dibilangin apa Bapak Ibu Saudaraku? Ketiga orang ini, Sesai, Ahiman, dan Talmai adalah keturunan Enak, bener ya? Tetapi di Yosua itu semakin diperjelas. Why? Karena Kaleb benar-benar mengidentifikasi. Kaleb dia tanya sama ChatGPT, dia googling Bapak Ibu Saudaraku. Ini siapa tiga orang ini? Kenapa sering disebut? Kenapa tiga orang ini so popular gitu? Dia searching Bapak Ibu Saudaraku. Dan ternyata bukan sekedar keturunan Enak. Pangeran Enak. Anaknya Raja Enak. Tapi tiga raksasa ini berhasil dihalau sama Kaleb. Sama seperti Kaleb searching, saya juga searching Bapak Ibu. Teman-teman media coba tampilkan gambarnya. Ini yang terjadi dengan para pangeran ini yang dihalau oleh si Kaleb. Gambar tiga orang raksasa teman-teman media. Sesai, Ahiman, dan Talmai. Ternyata tiga orang raksasa ini bicara tentang yang namanya tiga roh. Yang satunya itu si Sesai adalah roh ketamakan. Kemudian yang satunya itu dia punya roh kesombongan. Dan yang satunya lagi dia punya roh untuk memberikan pengaruh yang buruk. Nah, waktu saya persiapan firman ini saya merasa bahwa ya Tuhan, tiga roh ini itu begitu menguasai. Roh ketamakan, roh kesombongan, sama roh memberi pengaruh buruk, aka roh gosip. Come on. Ya, roh gosip. Menceritakan hal-hal yang gak mesti diceritakan. Lu tahu gak? Si dia itu ya kemana-mana perginya sendiri. Berarti dia janda ya. Tapi kok kenapa ya? Di rumahnya selalu berganti-gantian yang masuk. Beda-beda semuanya. Satunya yang diomongin, Maceci. Coba ya, gua tanya ChatGPT. Panjang Bapak Ibu ceritanya. Satunya lagi sudah terima berkat dari Tuhan, gak pernah mau. Pengennya lagi. Gak ada rasa puas dan bersyukur. Tamat. Ada lagi satu, waduh kalau cerita Bapak Ibu aku sombong amat. Beneran.
Dan 3 hal ini Bapak Ibu Saudaraku, 3 roh ini, 3 spirit ini benar-benar menguasai. Dan 3 spirit ini yang dihalau sama Kaleb. Oh, saya berdoa di tempat ini engkau mengidentifikasi apa raksasa terbesar dalam hidupmu dan engkau pasti bisa mengalahkannya, katakan amin. Sebelum saya bertobat Bapak Ibu Saudaraku, saya gampang sakit hati. Saya dipenuhi dengan kepahitan. Nah, puji Tuhan. Rupanya tiba-tiba mujizat turun dari langit. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Waktu saya sebelum bertobat Bapak Ibu Saudaraku, rasanya itu di hati tuh gampang banget kepahitan. Dan itu memakan diri saya, kalau nama psikologinya itu psikosomatis. Karena apa? Orang yang penuh kepahitan, orang yang penuh sakit hati, gak bisa mengampuni, parnoan. Zaman dulu Bapak Ibu Saudaraku, saya kurus, berat 39 kilo, hitam, hidup lagi. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku, kalau lihat orang gak pernah senyum. Masih ada gak sisa-sisa masa lalu? Tolonglah, gak ada Bapak Ibu Saudaraku ya. Udah bertobat loh ini. Gak gampang. Nah waktu saya ketemu Tuhan, saya bertobat, saya ketemu dengan suami. Wih. Ya, saya tahu benar bahwa itu gak bagus, itu merusak kepribadian, itu merusak gambar diri saya, merusak saya untuk bisa ketemu dengan orang. Saya jadi pribadi yang tertolak Bapak Ibu Saudaraku. Dan waktu saya bertobat, apakah semuanya berakhir dengan indah? Belum tentu. Justru waktu kita bertobat, kita semakin diproses di titik itu. Benar? Waktu engkau mengambil keputusan untuk gak sakit hati lagi, malah lebih sering dibuat sakit hati, benar? Waktu engkau memilih untuk tidak marah, bertobat dari pemarah, semakin sering engkau digodain untuk bisa marah-marah. Benar? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan why? Kenapa setelah aku bertobat kok semakin makin ya Tuhan? Kok dulunya dari orang luar, kok sekarang dari orang gereja? Wow. Kok dari orang yang dekat? Dan Tuhan jawabnya simpel begini, berarti belum lulus. Saya bilang waduh, saya harus gimana Tuhan? Tuhan bilang berubah. Bagaimana engkau bisa mengurusi orang lain kalau kehidupanmu aja belum beres? Bagaimana engkau bisa menjadi berkat buat orang lain kalau engkau sendiri belum membereskan apa yang perlu kau bereskan dalam pribadimu? Dan saya bilang Tuhan aku gak mau, aku mau bertobat. Aku mau lulus, aku menjadi orang yang penuh empati. Aku mau menjadi orang yang gampang sakit hati. Aku mau menjadi selalu berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku. Dan Tuhan buktikan, saya belajar. Sejak hari itu benar-benar saya merasakan Tuhan ubahkan semakin hari. Saya kalau melayani orang saya gampang menangis, saya gampang terenyuh. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan dulu Bapak Ibu, perasaan batu. Saya berdoa di tempat ini. Ada orang-orang yang lulus ujian. Karena engkau merasa raksasa dalam hidupmu, engkau tahu apa itu, engkau mengidentifikasinya dengan baik dan engkau bisa lulus ujian, engkau merobohkan segala raksasa dalam hidupmu dan engkau menuju kepada tanah perjanjian. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudaraku, kemarin Selasa saya ditelepon sama sekolah anak saya. Mami, jemput anak. Kenapa? Kenapa Miss? Saya bilang gitu. Karena anaknya masuk UKS. Akhirnya saya jemput di UKS di sekolah. Waktu jemput dia saya melihat memang ini anak lemas. Tangannya saya pegang, badannya saya pegang, dingin Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dia bilang, "Ma, aku rasanya panas." Saya bilang, wah ini dia sedang menuju demam. Itu berarti imun tubuhnya sedang melawan sakit yang akan masuk dalam tubuhnya. Saya bilang oke, kita pulang aja adek, yuk sampai di rumah kita pulang. Sampai di rumah Bapak Ibu Saudaraku, saya kasih Panadol biru, ini bukan iklan obat ya. Tapi itu obat-obat rumah yang ada memang. Saya kasih Panadol biru, saya tanya lagi apa yang adek rasakan. Dia bilang perut saya sakit Ma, saya kasih Polisilen. Kemudian saya bikin bubur, dia tidur nyenyak. Nah siang-siang sekitar 1:30 saya cek Bapak Ibu Saudaraku. Saya masuk kamarnya, sebelum saya menyentuh badannya panas. Waktu saya belum nyentuh, waduh panas nih anak, demam.
Saya ambil termometer, saya ukur. Waktu diukur 38,9 Bapak Ibu Saudaraku, saya bilang wah ini anak demam. Saya nggak bangunin, tapi saya dinginkan AC-nya, saya selimuti, saya awasi terus. Dan benar waktu dia bangun saya tanya, adek apa yang dirasakan? Mah nggak enak, badanku panas, memang adek demam. Yuk makan, habis makan dosisnya saya naikin, Sunmol Bapak Ibu Saudaraku. Perutnya masih sakit, saya kasih Polisilen. Dia tidur sampai pagi dan ini anak-anak organisasi banget di sekolah. Mah saya mau sekolah, nggak bisa, istirahat ya sayang ya. Saya mau sekolah mah ada ini, ada itu, enggak. Akhirnya apa yang terjadi di rumah pun dia masih school from home gitu ya. Dia masih kontrol macam-macam. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku besoknya dia pergi ke sekolah beneran. Dan waktu di sekolah masih agak siang saya ditelepon lagi sama missnya. Mami jemput lagi, kenapa? Anaknya sakit lagi. Akhirnya waktu dia masuk dalam mobil saya jemput. Saya bilang sudah adek kita gak akan pulang rumah, kita pergi ke IGD. Sampai di IGD Bapak Ibu Saudaraku singkat ceritanya benar. Ternyata identifikasinya mamahnya udah gak laku. Harus pakai tes darah, mamanya gak bisa tes darah di rumah. Benar ya ibu-ibu, kita nih canggih kalau ngurus rumah. Tapi kalau sudah cek darah kita kagak bisa. Sehingga cerita cek darah dan akhirnya benar. Dia ada infeksi beberapa dan akhirnya dia masuk ke rumah sakit. Waktu dokter bilang oke, ini harus masuk rumah sakit. Saya bilang sama suster tolong jaga anak saya mau ke toilet. Apa yang terjadi di toilet? Saya berdoa. Mama-mama tidak boleh terlihat lemah depan anak, benar. Apalagi depan suami saya, kita harus kuat. Kok dateng siang? Jadi sedikit yang aku omongin loh. Akhirnya Bapak Ibu saya masuk ke toilet di rumah sakit. Oh saya bawa segala sakit penyakit, saya bawa segala pergumulan. Karena apa Bapak Ibu? Sabtu kemarin kita perayaan ulang tahun. Ini anak pelayanan. Kakaknya pelayanan, semua pelayanan. Sebagai orang tua plan A, plan B, plan C, plan D, plan E sampai Z itu udah ada di pikiran saya. Dan itu tidak berlaku Bapak Ibu Saudaraku. Makanya saya datang sama Tuhan, saya bilang Tuhan aku serahkan segala sesuatunya. Ini beda atmosfer. Saya diberitahu Tuhan tentang sebuah ilustrasi. Waktu Raja Wali itu dilingkar sama ular. Masih ingat Bapak Ibu Saudaraku ada videonya. Waktu Raja Wali itu dilingkar sama ular. Kalau dia bertahan di bawah Raja Wali itu bisa mati. Apa yang terjadi? Raja Wali itu naik terbang tinggi. Sampai ke atmosfer yang dia paling menguasainya. Sampai akhirnya ular gak sanggup. Dan ular itu kehabisan oksigen dan ular itu yang jatuh. Tapi Raja Wali dia tetap terbang tinggi. Itu yang saya lakukan. Saya bawa di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan ini beda. Ini raksasa yang harus aku jalani. Benar karena saya sedang persiapan khotbah Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang Tuhan saya bawa di atmosfer yang berbeda. Dalam hadirat Tuhan dan aku percaya Tuhan tolong, Tuhan halau, Tuhan robohkan semua raksasa ini. Sabtu kemarin Bapak Ibu Saudaraku, tiba-tiba dokter yang biasanya visit siang, dia datang pagi-pagi. Pastor Yosi udah bilang dalam nama Yesus sayang, pulang pagi ini. Saya bilang amin, walaupun saya di hati Tuhan dokternya visit siang, gak mungkin akan pulang siang, mesti sore. Tiba-tiba dokternya datang pagi-pagi beneran Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang ini sama dokter, dok tumben kok beda sama yang kemarin siang ini kok pagi amat. Saya gak tahu ya mah kata dia, tiba-tiba saya dari rumah pengen aja datang ke rumah sakit cepet-cepet. Saya yakin itu Tuhan yang nyuruh Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya masih pagi dia bilang oke boleh pulang bla 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 silakan diurus. Dan anak itu bisa pulang. Kita semuanya bisa melayani Tuhan kemarin Sabtu. Dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Tepat pada waktunya itu Allahmu dan Allahku. Hari-hari ini kalau engkau sedang berhadapan dengan raksasa, jangan takut. Identifikasi bahwa dia di dalam atmosfer yang berbeda dalam hidupmu. Jangan dengarkan evil report, dengarkan God report bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Katakan amin. Ini yang terjadi. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, setelah engkau mengidentifikasinya, milikilah mindset yang tepat. Mindset itu bicara tentang pola pikir.
Tentang apa yang selama ini menguasai pikiranmu. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, taruh pikiran Kristus dalam pikiranmu. Kalau yang engkau taruh adalah evil report, kalau yang engkau taruh adalah kelemahan-kelemahanmu, maka mindsetmu akan diubah untuk menjadi lemah. Tapi kalau engkau punya mindset yang positif, engkau punya pemikiran, pola pikir yang sehat, apalagi punya pikiran-pikiran Kristus, maka engkau dan aku tidak akan pernah salah melangkah. Katakan amin. Bilangan 13:30-31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Karena ini 12 pengintai sudah rusuh, sudah ribut. Musa pun sudah bingung karena mereka yang lainnya bilang, gak bisa, raksasa semua. Yang lainnya bilang, ini gak mungkin, nanti kita dimakan. Mereka gede-gede banget gitu kan. Kita kecil-kecil banget. Nah ini dia, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sudah dikalahkan belum Bapak Ibu Saudaraku? Belum dong sayang. Mereka belum berperang. Belum ketemu dengan pasukan-pasukan dengan raksasa itu. Tapi Kaleb bilang apa? Enggak. Kita maju. Kita pasti mengalahkan mereka. Ini namanya iman. Hari ini saya tantang. Adakah iman yang sama seperti itu di hati engkau dan aku? Yes. Untuk melihat sebuah tantangan. Untuk melihat sesuatu yang gak mungkin. Tapi engkau bilang I can do. Yes I can. Saudara dan saya waktu menghadapi ini 31 kita lanjutkan terlebih dahulu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Bapak Ibu Saudaraku. 10 orang boleh berkata no. 2 orang berkata ya, maju. Pola pikir seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, itu namanya can do spirit. Bukan roh semai, bukan roh talmai, tetapi can do spirit. Katakan I can. Katakan saya bisa. Di sini siapa yang punya karyawan? Angkat tangan. Gak usah malu Bapak Ibu, oke? Puji Tuhan, terima kasih. Nah yang mengangkat tangan, kalau Bapak Ibu Saudaraku kasih sebuah misi kepada karyawanmu dan bilang begini, nanti kamu pergi ke tempat itu, coba kamu kembangkan di sana, tetapi di sana mungkin ada tantangan. Kemudian karyawan satunya bilang begini, wah kalau gitu gak usah deh Pak, gak benar, udah tahu gak benar tempatnya, masa Bapak kirim saya ke sana? Enggak deh Pak, cari yang lain aja deh. Yang satunya, waktu kita beri tantangan, nanti kamu ke sana, coba kamu rintis di sana, ada sedikit tantangan sih. Nah kamu gimana? Dan orang satunya bilang begini, oh baik Pak, baik. Saya akan coba berikan yang terbaik. Nanti kalau ada apa-apa saya tetap komunikasi dengan Bapak. Saya jalan Pak. Kapan saya bisa pergi ke sana? Kira-kira Anda mau pilih karyawan 1 apa karyawan 2? 2 dong, sepakat kita. Sama. Karena apa? Orangnya optimis. Orangnya tuh punya can do spirit. Apa-apa tuh bilang bisa. Oke, saya jalan. Mau nabrak pun gak apa-apa. Yang penting sudah mencoba. Saya mau beritahu itu adalah can do spirit. Nama komsel kami adalah Yes I Can. Nama itu bukan sekedar nama Bapak Ibu Saudaraku. Dulu saya dan Pastor Yosi itu gak sanggup. Kita mau dikasih anak sel, kita rasanya Tuhan apakah kami bisa? Ini ngurusi people managing loh. Kita ngurusi orang-orang dengan segala pergumulannya. Apakah kita bisa? Apakah kita mampu? Apalagi zaman dulu Jogja itu masih perintisan Bapak Ibu Saudaraku. Tiba-tiba di rumah bisa aja ada yang ketok pintu, langsung dibukain pintu sama kami dan dia duduk di sofa dan bilang begini, saya mau tinggal di sini sama Pastor Susan dan Pastor Yosi. Loh itu ada Bapak Ibu Saudaraku. Ada orang yang ketok pintu kamar kami muter sampai ke depan pintu rumah, ke samping lagi. Cuma pengen datang dan bilang pengen peluk. Dan kami bilang kayaknya gak mampu deh, gak sanggup deh. Tadi di Soho, ada satu anak sel kami yang ikut kami sudah lama sejak kami di Jogja. Nah itu adalah salah satu keluarga yang kami selamatkan waktu kami penginjilan door to door. Nah waktu kami penginjilan door to door, saya dengan suami kami ketok pintu rumah mereka di sebuah perumahan. Istrinya yang menyambut kami buka pintu, selamat siang. Saya bilang selamat siang Bu, dia bilang selamat siang. Mbaknya mau jualan apa?
Dia pikir saya sales, Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang, enggak Ibu, saya tidak mau menjual apa-apa, saya dari gereja. Oh dari gereja, tapi saya sudah punya gereja. Saya bilang, oh ya sudah, kalau gitu boleh kami berdoa buat Bapak Ibu. Oh boleh. Kalau Bapak Ibu tahu Ibu Olive yang WL, nah itu mertuanya Bapak Ibu Saudaraku ya. Suaminya dulu waktu kami ajak doa bersama masih umur 6 tahun mungkin ya, saya masih SD ya. Sorry SD, masih 12 tahun si Geni suaminya. Kami berdoa bersama dan saya mau beritahu. Waktu itu kalau kami menyerah, seorang sales ditolak. Dan akhirnya tidak terjadi apa-apa. Saya mau beritahu tidak akan pernah terjadi kegerakan juga di komsel kami. Tapi sejak saat itu hatiku tak mampu. Ada lagunya Bapak Ibu ya. Sejak saat itu kegerakan mulai terjadi. Hanya karena simpel punya can do spirit. Makanya kami berdua berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan kami. Dan Tuhan kasih ayat bagi kami, you can do all things through Christ who strengthened. Engkau bisa melakukan segala perkara oleh karena Tuhan yang memberikan engkau kekuatan. Makanya nama komsel kami adalah Yes I Can sampai sekarang. Ada anaknya Yes I Can 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Saya mau beritahu kalau can do spirit itu ada, 10 pengintai mengalahkan 2 pengintai gak akan pernah bisa. Kalau engkau dan aku bisa berkata, ya Tuhan, bersama dengan engkau aku mampu. Ya Tuhan, vonis dokter boleh berkata begini, tapi mampukan aku Tuhan untuk berjalan. Mampukan aku untuk masuk di dalam battlefield. Sehingga aku bisa berperang. Karena hukum perang itu hanya 2 Bapak Ibu Saudaraku. Engkau kalah atau engkau menang. Waktu engkau kalah, berarti engkau berperang. Tapi engkau tidak menemukan kemenangan. Atau mungkin engkau a loser. Engkau gak masuk dalam peperangan dan engkau menjadi orang yang pengecut. Yang kalah sama sekali sebelum berperang. Tapi kalau engkau maju dalam peperangan. Engkau bertarung di dalamnya bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan mendapat kemenangan demi kemenangan. Ujungnya adalah walking out with testimony. Bagi Tuhan yang memberikan engkau kemuliaan demi kemuliaan. Berjalan kepada terang yang ajaib. Katakan amin. Kasih blessing kiri kananmu. Katakan engkau menang. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kemenanganmu dan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bagi Raja di atas segala Raja. Can do spirit. Coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu. The giant killer. Daud. 1 Tawarik 20 ayat 4-8. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kala Sipai seorang dari keturunan raksasa. Raksasa maning. Dan mereka ditundukkan 5. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudaranya Goliat. Raksasa maning orang Gad itu. Yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. 6. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya dan tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa maning. Ia mengolok Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya 8. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya Daud. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Saya mau beritahu DNA giant killer itu ada atasmu dan atasku. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus sendiri kalau bukan the giant killer yang dia hadapi untuk menyelamatkan engkau dan aku itu lebih daripada sekedar raksasa. Itu dia sedang menghadapi dirinya sendiri, keilahiannya, tapi dia turun ke dunia untuk engkau dan aku. Wow, bagi saya ini giant killer DNA. Daud pun sama. Daud sendiri adalah seorang pembunuh raksasa yang pertama, Goliat. Dan orang-orang di sekitarnya pun sama, Bapak Ibu Saudaraku, spiritnya sama. Mereka menjadi pembunuh raksasa. Saya mau beritahu bagi engkau dan aku, jangan pernah melemahkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah melemahkan Allah kita yang begitu dahsyat dan besar. Dia sanggup menolong engkau. Engkau pun sanggup untuk mengatasi setiap raksasa dalam hidupmu. The giants must fall dalam nama Yesus. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat. Bagi Raja di atas segala Raja. Mindset. Pola pikirmu
Ayo sama-sama hari-hari ini. Pikiran Kristus ada dalam pikiranmu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama untuk bisa engkau mengalahkan musuh-musuh dalam hidupmu, raksasa-raksasa dalam hidupmu, identifikasi. Hari-hari ini, bahkan di jam ini, yuk identifikasi apa yang menjadi raksasaku. Kemarahanmu, masa lalumu, penyakitmu, keuanganmu. Identifikasi, ini masa pribadimu. Ini saat untuk kita, oke Tuhan, ya ini raksasaku, aku mau. Karena kalau engkau gak tahu, engkau gak akan bisa masuk untuk menjadi the giant killer. Selanjutnya engkau taruh pikiran Kristus. Pola pikir yang benar sehingga bukan evil report. Tetapi God report. Bukan kabar busuk tapi kabar baik. Tentang kebenaran firman yang sanggup meluputkan engkau dari semua raksasa. Yang ketiga. Kita lihat dari Daud. 1 Samuel 17:48 sampai 49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Katakan segeralah. Oke? Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, engkau harus melaksanakannya. Lakukan segera. Waktu engkau melihat ada giants yang besar dalam hidupmu, waktu engkau melihat ada raksasa yang besar dalam hidupmu, jangan didiamin dan nikmati. Wih, jarinya 6. Wih, cakep banget. Waduh, keren. Ih, bagi foto dong, selfie. No, big no. Waktu engkau melihat ada raksasa, segera, katakan segera. Segera engkau bilang no, dia menghalangi jalanku kepada janji Tuhan, minggir. Kenapa Daud bisa dengan segera? Karena dia tahu ini beraksasa, ini Goliat, ini sebuah sosok, ini masalah, ini tantangan yang besar yang gak akan membuat bangsanya itu masuk tanah perjanjian. Adanya dilemahkan. Makanya dengan segera Daud bergerak. Yang kedua, fokus Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa saya bilang fokus? Karena kalau Daud gak fokus itu gak akan tepat kena di dahinya. Tapi karena Daud fokus, tepat kena di dahinya. Jatuhlah si Goliat. Dan dia gak pernah menyerah. Saya tahu dia bukan ahli perang. Waktu itu dia hanya anak imut-imut kemerah-merahan yang gak dianggap. Tapi saya tahu waktu kakak-kakaknya sedang latihan perang. Sambil main kecapi, dia punya kuping dong. Mungkin lagi mereka makan malam. Daud dengar, oh gini strateginya. Oh, orang Filistin ngolok-ngolok bangsa gua ya, awas lo ya. Sampai suatu waktu di tengah battle dia ngeliat, kakak-kakaknya yang keren kalah. Semua bangsa Israel diolok-olok, dia maju Bapak Ibu. Hari-hari ini saya gak tahu apa yang menjadi raksasa dalam hidupmu. 1, identifikasi. 2, punya mindset pikiran Kristus. Yang ketiga, lakukan dengan segera, fokus. Jangan menyerah, sekuat tenaga. Dan engkau akan menjatuhkan raksasamu. Saya tutup dengan sebuah video. Saya minta teman-teman media silakan. You gotta stay very still for me, okay? Oh yeah, I'll Okay. put the headphone. Okay, it's okay. Ready? Oh, Grab his hand. heck yeah, heck yeah. All right. Do it. Touch it. Here, let me hold my hand. Just do it. Let's do it. Okay, here we go. Yeah, boy, that's what I'm talking about. Okay, look at me. Yeah, Look at me. that's what I'm talking about. Okay, look at me. Yeah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Belajar sesuatu dari video ini? Yes. Sakit. Dia tahu itu sakit. Tapi dia punya mindset. Dia tahu can do spirit. Dia bilang sama diri sendiri. Oke. Di dalamnya itu tuh speak louder dari apa yang dia lihat dengan matanya. Dia bilang heda, suntik aja. Nangis gak Bapak Ibu? Nangis. Bukankah itu engkau dan aku sometimes dalam hidup kita? Hadapi semua masalah, hadapi semua raksasa. Takut.
Rasanya gak mampu. Tapi engkau dan aku harus maju. Dan berkata, aku bisa. Bisa, pasti bisa. Nangis gak nangis, tapi pasti bisa bersama dengan Tuhan. Adakah orang itu di tempat ini bisa angkat tangan engkau dan aku yang mau maju bersama dengan Tuhan, bangkit berdiri sama-sama. Katakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Kami terima Tuhan, sekarang Yesus Tuhan, kemenangan demi kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Pujikan lagu ini sebagai iman-Mu, sebagai keyakinan-Mu bahwa Allah-Mu sanggup menggenapi semua janji-janjinya. Ya, 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 ya. Kami terima, kami terima, kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Janji-Mu sanggup Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, ya, amin, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya, imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Wow, Tuhan, kami tahu ada DNA giant killer dalam hidup kami. Karena Allah sudah buktikan bagi kami Engkau sendiri yang membela kami mati-matian. Tuhan gak pernah menyerah dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami terlalu percaya bahwa semua raksasa dalam bentuk apapun dalam hidup kami dirobohkan, dijatuhkan, dan kami menerima kemenangan. Kami take over apa yang harus menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi milik kami dalam hidup kami. Umat Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
Kami percaya Tuhan ada di pihak kami, siapakah lawan kami. Bapak Ibu Saudaraku bisa buka mata sebentar, lihat kiri kananmu, kasih senyum yang luar biasa, kasih tos, katakan dalam nama Yesus kita menang, dalam nama Yesus kita menang, katakan amin, katakan amin, sama-sama teriakan amin, sama-sama teriakan amin, dan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yeay, amin. Mari buat Tuhan bertepuk tangan. Pulang dari tempat ini bawa kemenanganmu. Yeay. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Mari bersama berjalan, tinggalkan masa lalu. Angkat dua tanganmu, buat Tuhan nyatakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Hey. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Segenap hati nyatakan kasih-Mu.
atas kiri kananmu sekali lagi katakan Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kita semuanya. Minggu depan datang lagi bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, amin. Mari angkat dua tangan kita bersama-sama sebelum pulang dari rumah ibadah ini. Aminkan doa berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah anak cucu generasimu oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah bisnismu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah apapun yang diperbuat oleh tangan ini pasti berhasil. Amin. Kemanapun kaki ini melangkah pasti disertai sama Tuhan. Amin. Dan pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya kita semua yang diberkati dan jadi berkat. Mari sama-sama kita katakan, amin.